Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Filansari, NPM 20.01.01.11.11, kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi paragraf. Yang pertama yaitu paragraf, pengertian paragraf. Paragraf mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, paragraf ialah karangan mini, artinya semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. Yang ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Yang keempat yaitu paragraf yang terdiri atas satu kalimat, berarti yang tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan sekalipun tidak sempurna. Paragraf yang terdiri dari satu kalimat dapat digunakan. Paragraf satu kalimat ini dapat dipakai sebagai peralihan antara paragraf, sekaligus membesar efek dinamika bahasa. Yang kedua yaitu ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama. Yang kedua yaitu paragraf merupakan pikiran utama. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya berupa kalimat. Dan yang keempat, paragraf merupakan menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu fungsi paragraf. Yang A, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau penggantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf, yaitu paragraf berarti ganti pikiran. Selanjutnya, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam suatu satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya, macam-macam paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf penghubung. Yang ketiga, paragraf penutup. Syarat-syarat paragraf. Pertama yaitu kesatuan. Yang kedua, pertautan antar paragraf. Yang ketiga, paragraf pengantar. Dan yang keempat, kelengkapan paragraf. Yang kelima, pengembangan paragraf. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara pertentangan, perbandingan, analogi. Contohnya, cara pertentangan. Pengembangan paragraf dengan cara pertentangan biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dari. Cara perbandingan yaitu pengembangan paragraf dengan cara perbandingan biasanya menggunakan ungkapan seperti berupa, dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan. Cara analogi yaitu adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Selanjutnya, cara contoh paragraf, yaitu kata seperti misalnya dan contohnya, yaitu ungkapan-ungkapan dalam pengembangan paragraf. Selanjutnya, cara sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Selanjutnya, cara definisi adalah merupakan kata-kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf dengan cara definisi. Kata adalah biasanya digunakan jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata benda. Selanjutnya, cara klarifikasi. Cara klarifikasi yaitu pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata atau ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi dan digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasian. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.